أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya akan menyampaikan rincian lebih lanjut. Pada kesempatan itu, para sahabat ditugaskan untuk berjaga. Mengenai hal ini, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berjaga pada malam hari. Saat itu, ada penjagaan setiap harinya. Ada 3 orang sahabat yang secara bergantian melakukan penjagaan. Di antaranya adalah Hazrat Aus bin Khawli, Abbad bin Bishr, dan Muhammad bin Maslamah. Suatu malam, ketika Hazrat Muhammad bin Maslamah bertugas menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Quraisy mengirim 50 orang di bawah pengawasan Mikraz bin Hafs dan memerintahkan mereka untuk berkeliling di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan bisa membunuh atau secara tiba-tiba mencelakai salah satu Muslim. Hazrat Muhammad bin Maslamah lalu menangkap mereka dan membawa mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mikraz melarikan diri dan memperingatkan rekan-rekan lainnya. Ini juga membuktikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga telah disebutkan dalam khutbah sebelumnya, bahwa Mikraz adalah orang yang suka menipu. Disebutkan juga bahwa ada beberapa Muslim yang memasuki Mekah dengan izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Qurs bin Jabir Fahri, Abdullah bin Suhail, Abdullah bin Huzaifah Sami, Abu Rum bin Umair, Abdari, Ayyash bin Abi Rabi'ah, Hisham bin As, Abu Hatib bin Amr, Umair bin Wahab, Hutaib bin Abi Baltah, dan Abdullah bin Umayyah. Mereka memasuki Mekah dalam perlindungan Hazrat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dan ada juga yang menyebutkan bahwa mereka masuk secara sembunyi-sembunyi. Jadi ada berbagai riwayat tentang hal ini. Ketika kaum Quraisy mengetahui tentang orang-orang Muslim ini, mereka menangkap orang-orang Muslim tersebut. Quraisy juga mendapatkan kabar tentang penangkapan rekan-rekan mereka yang telah ditahan oleh Hazrat Muhammad bin Maslamah. Ketika Quraisy mengetahui bahwa ada 50 orang mereka yang menjadi tawanan Muslim, pasukan bersenjata Quraisy lainnya mendatangi Nabi SAW dan para sahabatnya dan mulai menyerang kaum Muslim. Mereka melemparkan anak panah dan batu. Kaum Muslim menangkap 12 penunggang kuda musyrikin, dan di antara kaum Muslim, Hazrat Ibnu Zunaim mati syahid. Quraisy telah membunuh beliau dengan anak panah. Kemudian, Quraisy mengirim satu rombongan kepada Rasulullah SAW yang di dalamnya termasuk Suhail bin Amr. Begitu Rasulullah SAW melihatnya dari jauh, beliau bersabda kepada para sahabat, "Melalui Suhail, urusan kalian akan menjadi mudah." Saat itu, Suhail mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Mengenai penangkapan para sahabat Anda, yakni Utsman,
dan 10 sahabat lainnya, serta terjadinya pertempuran beberapa orang kami dengan Anda, tidak ada orang berpengaruh kami yang terlibat di dalamnya. Ketika kami mengetahui hal ini, kami sangat tidak senang. Kami tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Itu adalah perbuatan orang-orang yang jahat di antara kami. Karena itu, tolong kirim kembali orang-orang kami yang Anda tangkap dalam 2 kesempatan itu. Beliau SAW bersabda, "Aku tidak akan mengirim mereka sampai kalian membebaskan para sahabatku." Atas hal ini, mereka semua berkata, "Baiklah, kami akan membebaskan mereka." Maka Quraisy mengirim kembali Hazrat Utsman dan 10 sahabat lainnya. Saat itu Rasulullah SAW juga membebaskan orang-orang mereka. Seperti yang baru saja disebutkan dan telah saya sampaikan di khutbah sebelumnya, mengenai Hazrat Utsman, orang-orang kafir telah menangkapnya. Dan ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau SAW mengambil baiat dari para sahabat, sebuah janji setia yang disebut baiat Ridwan. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui hal-hal tentang baiat Hudaybiyah ini, mereka sangat ketakutan. Mereka juga mengetahui bahwa baiat ini telah terjadi. Rasulullah SAW telah mengambil perjanjian dari semua Muslim, sehingga orang-orang berpengaruh mereka menyarankan bahwa perdamaian akan lebih baik, yaitu tahun ini membuat perdamaian dengan cara meminta beliau kembali, dan tahun depan bisa datang dan tinggal di Mekah selama 3 hari. Tetapi bersama beliau SAW hanya akan ada satu tunggangan, yakni persenjataan yang diperlukan untuk satu tunggangan, seperti pedang dalam sarung dan busur panah, dan tidak lebih dari itu. Setelah musyawarah ini, Quraisy mengirim Suhail bin Amr untuk kedua kalinya. Bersamanya ada Mikraz bin Hafs dan Huwaitib bin Abdul Uzza. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dengan usulan agar tahun ini beliau kembali tanpa melakukan umrah, agar orang Arab tidak mengatakan bahwa beliau memasuki Mekah dengan kekuatan melawan kehendak Quraisy, dan tahun depan bisa datang kembali untuk umrah. Ketika Suhail muncul, Rasulullah SAW melihatnya dari jauh, dan beliau bersabda bahwa pengiriman orang ini kembali berarti Quraisy berniat untuk berdamai. Mengenai perjanjian damai di Hudaybiyah, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, ketika Suhail bin Amr datang ke hadapan Rasulullah SAW, begitu melihatnya, beliau bersabda, "Orang ini adalah Suhail, yang berarti mudah. Sekarang Tuhan menghendaki urusan akan menjadi mudah." Bagaimanapun, Suhail datang dan langsung berkata kepada Rasulullah SAW, "Mari kita tinggalkan diskusi yang panjang. Kami siap untuk perjanjian damai." Rasulullah SAW bersabda, "Kami juga siap." Dan dengan sabda ini, beliau memanggil sekretaris beliau, yaitu Hazrat Ali. Karena diskusi umum tentang syarat-syarat telah dilakukan sebelumnya dan rinciannya pun akan disepakati seiring dengan itu, maka dari itu, begitu juru tulis datang, Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Ali, "Tulislah." Beliau sendiri mulai mendiktekan, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail memang siap untuk perdamaian, tetapi dia ingin agar berhati-hati dalam menjaga hak-hak Quraisy dan kehormatan penduduk Mekah. Suhail langsung berkata, "Kata Rahman ini apa? Kami tidak mengenalnya. Tulislah seperti yang biasa ditulis orang Arab, yaitu Bismikallahumma. Jangan menulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi tulislah Bismikallahumma." Sementara itu, bagi Muslim, ini juga merupakan masalah kehormatan kaum dan gejolak keimanan. Sehingga mereka juga langsung terkejut atas perubahan ini dan mengatakan, "Kami pasti akan menulis Bismillahirrahmanirrahim." Namun Rasulullah SAW membuat Muslim diam dengan bersabda, tidak ada apa-apa dalam hal ini." Sebagaimana yang dikatakan Suhail, maka begitulah yang ditulis.
Maka ditulislah kata-kata Bismikallahumma. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, tulislah, ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah SAW. Suhail kembali menyela, kata Rasulullah, tidak akan kami biarkan untuk ditulis. Jika kami menerima bahwa Anda adalah Rasul Allah, maka semua perselisihan ini akan berakhir, dan kami tidak punya hak untuk menghalangi dan menentang Anda. Tulislah hanya kata-kata seperti yang biasa kami gunakan, bahwa Muhammad bin Abdullah telah membuat perjanjian ini. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian menerima atau tidak? Aku sungguh adalah Rasul Allah. Tetapi karena aku juga adalah Muhammad bin Abdullah, maka baiklah, tulislah seperti itu. Tulislah bahwa Muhammad bin Abdullah telah membuat perjanjian ini. Namun saat itu, juru tulis beliau SAW, yakni Hazrat Ali, telah menulis kata-kata Muhammad Rasulullah dalam teks perjanjian. Beliau SAW meminta Hazrat Ali untuk menghapus kata-kata Muhammad Rasulullah dan menggantinya dengan kata-kata Muhammad bin Abdullah. Tetapi saat itu dalam keadaan yang bergejolak, Hazrat Ali dengan penuh semangat berkata, wahai Rasulullah, aku tidak akan pernah menghapus kata-kata Rasulullah dari nama Anda. Melihat keadaan sejurus dari Hazrat Ali ini, beliau SAW bersabda, baiklah, jika Anda tidak mau menghapus, berikan padaku. Aku sendiri yang akan menghapusnya. Kemudian beliau SAW mengambil lembar perjanjian atau apapun itu, dan setelah menanyakan tempat kata-kata tersebut kepada Hazrat Ali, beliau SAW menghapus kata-kata Rasulullah dengan tangan beliau sendiri dan menggantikannya dengan kata-kata bin Abdullah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menjelaskan hal ini dalam buku beliau. Setelah itu, beliau SAW mendiktekan bahwa perjanjiannya adalah, penduduk Mekah tidak akan menghalangi kami dari tawaf di Baitullah. Suhail langsung berkata, demi Allah, hal ini tidak mungkin terjadi tahun ini, karena akan mempermalukan kami di hadapan orang-orang Arab. Ya, tahun depan Anda bisa datang dan melakukan tawaf. Beliau SAW bersabda, baiklah, tulislah seperti itu. Kemudian Suhail mendiktekan dari pihaknya bahwa ini juga akan menjadi syarat, bahwa tidak ada seorang pun dari penduduk Mekah bisa bergabung dengan Muslim, meskipun dia Muslim. Sementara itu, jika ada orang lainnya yang pergi ke pihak Muslim, dia harus dikembalikan. Para sahabat memprotes hal ini dengan mengatakan, Subhanallah, bagaimana mungkin seseorang yang datang setelah menjadi Muslim, lalu kami harus mengembalikannya? Sementara perjanjian ini sedang dituliskan, tiba-tiba Hazrat Abu Jandal bin Suhail datang. Kakinya terbelenggu rantai. Ia keluar dari daerah rendah Mekah Mukarramah dan melemparkan diri di hadapan kaum Muslim. Ia adalah putra Suhail yang sedang mendiktekan perjanjian dan ia telah masuk Islam. Ayahnya, yakni Suhail, telah memenjarakannya dalam belenggu dan ia melarikan diri dari penjara, menghindari jalan umum, melalui gunung-gunung hingga sampai di Hudaybiyah. Kaum Muslim mulai menyambutnya dan memberi selamat. Ketika Suhail, ayah Abu Jandal, melihatnya, ia berdiri menuju ke arahnya dan memukul wajahnya dengan ranting yang berduri dan mencengkeram kerahnya lalu berkata, wahai Muhammad SAW, ini adalah kasus pertama yang telah saya buat perjanjian dengan Anda tentangnya. Sekarang kembalikan dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, perjanjian belum selesai dibuat. Suhail berkata, demi Allah, kalau begitu aku tidak akan membuat perjanjian apapun lagi dengan Anda. Kemudian beliau SAW meminta, biarkanlah dia untuk diriku. Rasulullah SAW memohon demikian. Baiklah, biarkan dia untukku. Suhail berkata, aku tidak akan melepaskannya dalam keadaan apapun. Beliau SAW bersabda, tidak, lepaskan dia. Beliau mengulanginya. Suhail berkata, aku tidak akan pernah melakukan itu. Mikras bin Hafs dan Huwaitib bin Abdul Uzza yang bersamanya berkata, kami melepaskannya untuk Anda. Keduanya menangkap Abu Jandal dan memasukkannya ke dalam tenda dan memberinya izin. Tetapi ayahnya, yakni Suhail, menolak. Abu Jandal berkata, wahai kaum Muslim, apakah sekarang aku akan dikembalikan kepada kaum musyrik? Padahal aku datang setelah masuk Islam. Kalian tidak melihat kesulitan yang aku hadapi.
dan siksaan keras yang ditimpakan kepadaku. Rasulullah SAW dengan suara keras bersabda, "Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan berharaplah pahala. Sungguh Allah Ta'ala akan membuat jalan kelapangan dan keselamatan untukmu dan teman-temanmu yang lemah. Kita telah membuat perjanjian damai dengan kaum Quraisy, dan kita telah memberi janji kepada mereka dan mereka kepada kita, dan kita tidak akan berkhianat." Pada kesempatan ini juga disebutkan tentang gejolak perasaan Hazrat Umar. Tertera bahwa kaum muslim tidak menyukai syarat-syarat ini dan menjadi marah. Sementara itu, Suhail menolak perdamaian tanpa adanya syarat-syarat ini. Ketika kedua belah pihak telah menyepakati butir perdamaian dan hanya tinggal menuliskannya saja, saat itu Hazrat Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, bukankah kita berada di pihak yang benar dan mereka orang kafir berada di pihak yang batil?" Beliau bersabda, "Ya benar." Lalu ia berkata, "Bukankah orang-orang kita yang terbunuh ditempatkan di surga, sementara orang-orang mereka yang terbunuh berada di neraka?" Beliau SAW bersabda, "Ya benar." Maka Hazrat Umar berkata, "Mengapa dalam perjanjian Hudaibiyah ini kita menerima kehinaan terkait agama kita? Apakah kita akan kembali begitu saja sampai Allah memutuskan antara kita dan mereka? Kembali tanpa berperang, tanpa mendapatkan hak?" Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak akan mendurhakainya, dan Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan aku, dan Dia akan menolongku." Lalu Hazrat Umar berkata, "Bukankah Anda telah memberitahu kami bahwa kita akan segera datang ke Baitullah dan melakukan tawaf?" Beliau bersabda, "Ya benar. Namun apakah aku memberitahumu bahwa kalian akan datang tawaf pada tahun ini?" Kemudian Hazrat Umar berkata, "Tidak." Kemudian beliau SAW bersabda, "Sungguh kamu pasti akan datang ke Baitullah dan melakukan tawaf." Kemudian Hazrat Umar dalam keadaan marah pergi kepada Hazrat Abu Bakar dan tidak bisa bersabar. Ia berkata, "Wahai Abu Bakar, bukankah ini adalah Nabi Allah yang berada di atas kebenaran?" Hazrat Abu Bakar berkata, "Ya benar." Kemudian Hazrat Umar berkata, "Bukankah mereka di pihak yang batil dan kita di pihak yang benar? Bukankah orang-orang kita yang terbunuh akan masuk di surga, sementara orang-orang mereka akan masuk neraka?" Hazrat Abu Bakar berkata, "Ya benar." Atas hal ini Hazrat Umar berkata, "Lalu mengapa kita menunjukkan kelemahan dalam agama kita dan kembali dalam keadaan Allah belum memutuskan antara kita dan mereka?" Maka Hazrat Abu Bakar berkata, "Beliau adalah Rasul Allah dan tidak akan mendurhakai Tuhannya, dan Allah adalah penolongnya. Oleh karena itu, tetaplah berpegang teguh pada ketaatan kepada Rasulullah SAW sampai mati. Demi Allah, beliau berada di atas kebenaran." Kemudian Hazrat Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Rasulullah." Kemudian berkata, "Bukankah beliau SAW telah memberitahu kita bahwa kita akan segera datang ke Baitullah dan melakukan tawaf?" Hazrat Abu Bakar menjawab, "Ya benar." "Namun apakah beliau SAW memberi kabar bahwa kalian akan tawaf tahun ini?" Hazrat Abu Bakar berkata, "Tidak." Dalam Bukhari disebutkan bahwa Hazrat Umar menuturkan, "Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah merasakan keraguan kecuali pada hari Hudaibiyah. Dan aku terus menjawab perkataan Rasulullah SAW. Artinya, saat itu aku tidak pernah berbicara mendahului, tapi saat itu aku terus berbicara." Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, "Wahai Ibnu Khattab, mengapa engkau tidak mendengar sabda Rasulullah SAW? Apa saja yang beliau sampaikan? Mintalah perlindungan kepada Allah dari setan dan perbaikilah anggapanmu." Hazrat Umar menuturkan, "Kemudian aku mulai memohon perlindungan kepada Allah. Aku tidak pernah merasa malu sebesar itu. Kemudian aku terus melakukan amal baik agar dosa-dosa ini bisa diampuni. Karena pembicaraan yang telah aku lakukan kepada Rasulullah SAW di kesempatan Hudaibiyah, maka aku pun terus bersedekah, berpuasa dan membebaskan budak, hingga aku berharap akan ada kebaikan, yakni timbul keyakinan bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni." Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda,
Suatu kali Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat, "Aku telah memberi kalian banyak perintah, tetapi terkadang aku melihat gejolak penolakan, bahkan dalam diri orang-orang yang paling ikhlas di antara kalian. Namun dalam diri Abu Bakar, aku tidak pernah melihat perilaku ini." Beliau SAW menyebutkan sifat Hazrat Abu Bakar, bahwa ia tidak pernah menolak perkataan Rasulullah SAW, baik suka atau tidak. Hazrat Muslih Maud bersabda, pada saat perjanjian Hudaibiyah, bahkan sosok seperti Hazrat Umar pun menjadi gelisah, dan dalam keadaan gelisah itu, beliau pergi menghadap Hazrat Abu Bakar dan bertanya, "Bukankah Allah telah berjanji kepada kita bahwa kita akan melakukan umrah?" Beliau menjawab, "Ya, itu adalah janji Allah." Hazrat Umar bertanya, "Bukankah Allah berjanji akan mendukung dan menolong kita?" Hazrat Abu Bakar menjawab, "Ya, benar." Bertanya, "Lalu apakah kita telah melakukan umrah?" Hazrat Abu Bakar menjawab, "Umar, kapan Allah menyampaikan bahwa kita akan melakukan umrah pada tahun ini?" Kemudian Hazrat Umar bertanya, "Apakah kita mendapatkan kemenangan dan pertolongan?" Hazrat Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui makna kemenangan dan pertolongan daripada kita." Namun Hazrat Umar tidak puas dengan jawaban ini, dan dalam keadaan gelisah ia pergi kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah berjanji bahwa kita akan masuk Mekah dan melakukan tawaf?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu bertanya, "Bukankah kita adalah jemaat Allah, dan bukankah Allah telah menjanjikan kemenangan dan pertolongan kepada kita?" Beliau SAW menjawab, "Ya, benar." Hazrat Umar bertanya, "Lalu wahai Rasulullah SAW, apakah kita telah melakukan umrah?" Beliau menjawab, "Kapan Allah mengatakan kita akan umrah pada tahun ini? Itu hanyalah perkiraan saya bahwa umrah akan terjadi tahun ini. Allah tidak menentukan waktunya." Bertanya, "Lalu apa makna janji kemenangan dan pertolongan?" Rasulullah menjawab, "Pertolongan Allah pasti akan datang dan janji yang Dia buat pasti akan terpenuhi." Ada berbagai riwayat tentang Hazrat Umar menghadap Rasulullah SAW. Urutannya berbeda seperti yang dijelaskan sebelumnya dan sekarang. Tapi kejadiannya tetap satu dan perbedaan urutan ini tidak mempengaruhi kebenaran kejadian tersebut. Mengenai penulisan perjanjian damai, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, bagaimanapun, setelah perdebatan panjang, perjanjian ini selesai dan dalam hampir setiap hal, Rasulullah SAW meninggalkan pendapat beliau dan menerima tuntutan Quraisy. Sesuai dengan kehendak ilahi, beliau memenuhi janji dengan penuh kesetiaan bahwa demi menghormati Baitullah, tuntutan apapun dari Quraisy akan diterima dan bagaimanapun juga kehormatan tanah suci harus dijaga. Perjanjiannya adalah Rasulullah SAW dan para pengikutnya harus kembali tahun ini. 2. Tahun depan mereka bisa datang ke Mekah melakukan umrah, tetapi tanpa senjata kecuali pedang dalam sarung dan tidak lebih dari 3 hari di Mekah. 3. Jika ada laki-laki dari penduduk Mekah pergi ke Madinah, meskipun dia Muslim, Rasulullah SAW tidak akan memberinya perlindungan di Madinah dan akan mengembalikannya. Dalam Sahih Bukhari, beliau bersabda, yakni jika seorang laki-laki dari kami datang kepada Anda, meski dia mengikuti agama Anda harus mengembalikannya kepada kami. Tetapi jika seorang Muslim meninggalkan Madinah dan pergi ke Mekah, dia tidak akan dikembalikan. Mereka memaksakan syarat mereka bahwa jika seorang Muslim pergi ke Madinah, ia harus kembali. Tetapi jika seorang Muslim masuk Mekah dengan cara apapun dan tertangkap, ia tidak akan dikembalikan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa jika ada orang dari penduduk Mekah datang ke Madinah tanpa izin wali atau guardiannya, ia harus dikembalikan. 4. Dari kabilah-kabilah Arab, kabilah manapun yang mau, mereka bisa saja menjadi sekutu kaum Muslim atau bisa menjadi sekutu penduduk Mekah. 5. Perjanjian ini untuk sementara berlaku selama 10 tahun, dan selama periode ini tidak akan ada perang antara Quraisy dan kaum Muslim.
Mengenai saksi perjanjian Hudaibiyah, rinciannya adalah bahwa dibuat 2 salinan perjanjian ini, dan sebagai saksi ada beberapa tokoh terkemuka dari kedua belah pihak yang membubuhkan tanda tangannya. Dari pihak Muslim, yang menandatangani adalah Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Utsman yang saat itu telah kembali dari Mekah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah. Setelah perjanjian selesai, Suhail bin Amr kembali ke Mekah dengan 1 salinan perjanjian, dan salinan lainnya tetap pada Rasulullah SAW. Disebutkan juga tentang kegelisahan para sahabat seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yakni ketika beliau SAW selesai dengan masalah penulisan ini, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Bangunlah, sembelihlah unta kalian, lalu cukurlah kepala kalian." Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berdiri sampai beliau SAW mengatakan hal ini 3 kali. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, ketika Suhail telah kembali, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Sekarang bangunlah dan sembelihlah kurban kalian di sini dan cukurlah rambut kepala kalian." Yakni setelah berkurban, rambut kepala dicukur atau dipotong dan bersiaplah untuk kembali. Namun para sahabat sangat terpukul karena perjanjian yang tampak memalukan ini. Dan ketika mereka teringat bahwa Rasulullah SAW membawa mereka ke sini berdasarkan mimpi, dan Allah Ta'ala juga memperlihatkan pemandangan tawaf Baitullah dalam mimpi, maka jiwa para sahabat pun menjadi sangat tertekan, dan mereka seperti tergeletak tanpa rasa dan gerak. Mereka memiliki keimanan sempurna pada Rasulullah SAW dan keyakinan yang penuh pada janji Allah. Akan tetapi, karena tuntutan kemanusiaan, hati mereka menjadi lemah karena kesedihan atas kegagalan lahiriah ini. Ini adalah suatu corak reaksi langsung. Karena itu, ketika Rasulullah SAW bersabda kepada mereka untuk menyembelih hewan kurban di sini, apakah kita telah masuk Mekah atau tidak, pergi ke Ka'bah atau tidak, melakukan tawaf atau tidak, maka saat duduk di sini berkurbanlah dan kembalilah. Namun saat itu tidak ada sahabat yang bergerak. Tidak ada yang beranjak dari tempatnya. Semua yang membawa hewan kurban tetap dalam keadaan duduk. Bukan karena mereka na'udzubillah tidak taat kepada Rasulullah SAW. Karena dalam sejarah dunia, tidak ada suatu jemaat pun yang lebih taat daripada taatnya para sahabat. Jadi sikap mereka yang tidak menuruti perintah ini bukanlah dalam corak pembangkangan atau ketidaktaatan, melainkan karena kesedihan dan perasaan terhina secara lahiriah yang telah membuat mereka begitu lesu, sehingga meskipun mendengar seolah tidak mendengar, dan meski melihat, mata mereka tidak berfungsi. Rasulullah SAW mengulangi perintahnya 2-3 kali, namun tidak ada sahabat yang bergerak. Rasulullah SAW merasa sedih karena tidak ada yang melaksanakan perintah beliau SAW. Beliau SAW diam dan masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, istri beliau SAW, Hazrat Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang sangat cerdas menyaksikan pemandangan ini. Beliau melihat suami yang dihormati dan dicintainya dalam keadaan khawatir. Dan dengan penuh simpati dan kecintaan, beliau berkata, "Wahai Rasulullah SAW, janganlah bersedih. Dengan karunia Allah, para sahabat Anda tidaklah membangkang. Tetapi syarat-syarat perdamaian ini yang telah membuat mereka hilang kesadaran karena sedih. Maka saran saya, janganlah mengatakan apa-apa kepada mereka, melainkan pergilah keluar tanpa berkata-kata, dan sembelihlah hewan kurban Anda dan cukurlah rambut Anda. Maka para sahabat Anda akan mengikuti Anda dengan sendirinya." Rasulullah SAW menyukai saran ini, dan beliau keluar tanpa mengatakan apa-apa,
lalu menyembelih hewan kurban beliau dan mulai mencukur rambutnya. Ketika para sahabat melihat pemandangan ini, seperti orang yang tidur yang tiba-tiba terbangun mendengar keributan, mereka tersentak bangun dan dalam keadaan tidak sadar, mulai menyembelih hewan mereka dan mulai mencukur rambut satu sama lain. Namun kesedihan telah membuat mereka begitu gelisah, sehingga perawi menceritakan bahwa keadaan saat itu sedemikian rupa, sampai dikhawatirkan kaum muslimin bisa saja memotong leher satu sama lain ketika mencukur rambut satu sama lain. Bagaimanapun, usulan Hazrat Ummu Salamah berhasil, dan ketika kata-kata dari lisan beberkat Rasulullah SAW untuk sementara tidak berhasil, tindakan beliau SAW telah membangunkan para sahabat yang tertidur. Ini juga adalah rujukan dari Sirat Khatamun Nabiyyin, yakni ketika Rasulullah SAW menyembelih unta kurban beliau di Hudaybiyah. Di antara hewan kurban adalah unta milik Abu Jahal yang dulu merupakan harta ganimah perang Badar yang kabur saat sedang merumput. Unta itu telah diberi kalung dan tanda untuk kurban. Unta itu sempat terlepas, tetapi akhirnya tertangkap. Beliau SAW menyembelih unta itu atas nama 7 orang. Hazrat Jabir meriwayatkan, Rasulullah SAW satu hewan atas nama 7 orang, dan hari itu kami berjumlah 1.400 orang. Orang yang tidak berkurban lebih banyak dari yang berkurban. Hal ini karena mereka tidak mampu. Rasulullah SAW tinggal di luar wilayah suci Mekah, tetapi melaksanakan sholat di dalam wilayah suci Mekah. Rasulullah SAW mengirim 20 hewan kurban bersama dengan seorang dari kabilah Aslam agar disembelih di dekat Marwah. Ketika Rasulullah SAW selesai menyembelih hewan kurban, beliau masuk ke tenda dan memanggil Hazrat Khirash bin Umayyah untuk mencukur rambut beliau dan meletakkan rambutnya di atas pohon hijau yang berduri yang terletak di satu sisi. Para sahabat mulai mengambil rambut dari pohon dan membaginya. Hazrat Ummu Ammarah mengambil beberapa rambut beliau SAW. Ia memasukkannya ke dalam air untuk orang-orang yang sakit dan meminumkannya kepada mereka sebagai obat. Dan diriwayatkan bahwa beberapa pasien menjadi sembuh berkat rambut tersebut. Sebagian sahabat mulai mencukur kepala sebagian yang lain. Kaum muslim ada yang mencukur habis dan ada yang memotong rambutnya saja, termasuk Hazrat Utsman dan Hazrat Abu Qatadah. Rasulullah SAW menjulurkan kepala dari tenda dan bersabda, "Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis." Ditanyakan kepada beliau SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan yang memotong rambut?" 3 kali beliau SAW bersabda, "Semoga Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang mencukur habis." Dan keempat kalinya bersabda, "Dan semoga dia juga merahmati orang-orang yang memotong rambut." Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tinggal di Hudaybiyah selama 19 hari dan diriwayatkan tinggal selama 20 malam. Muhammad bin Umar, Waqidi dan Ibnu Sa'ad telah menyebutkan hal ini. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menjelaskan bahwa setelah selesai berkurban, Rasulullah SAW memerintahkan untuk kembali ke Madinah. Saat itu, beliau SAW telah berada di Hudaybiyah hampir 20 hari. Ketika dalam perjalanan pulang, beliau sampai di Qura'ul Gamim dekat Usfan, dan ketika itu sudah malam. Beliau mengumpulkan para sahabat dan bersabda, "Malam ini telah diturunkan kepadaku suatu surah yang lebih aku cintai dari segala sesuatu di dunia, yaitu ini adalah ayat 2-4 surat Al-Fatah.
Kemudian di ayat 28, وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. 2 से 4 तक आयतें हैं सूरह फतह की. फिर 28वीं आयत भी इसके बारे में है कि लक़द सदक़ अल्लाह रसूलहु हुर्रुया बिलहक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह yakni, wahai Rasul, kami telah memberikan kepada engkau suatu kemenangan yang agung, supaya Allah mengampuni kelemahan engkau yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atas engkau dan membukakan bagi engkau jalan yang lurus menuju keberhasilan. Dan Allah pasti akan menolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Sesungguhnya, Allah telah menggenapi mimpi Rasul-Nya ini yang Dia perlihatkan kepadanya. Karena kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman. Dan setelah mempersembahkan kurban di jalan Allah, kalian akan mencukur atau memendekkan rambut kalian, dan tidak akan ada ketakutan atas diri kalian. Yakni, jika mereka memasuki Mekah tahun ini, maka tidak akan masuk dalam keadaan damai, melainkan masuk dalam keadaan perang dan pertumpahan darah. Akan tetapi di dalam mimpi, Allah Ta'ala telah memperlihatkan masuk dalam keadaan damai. Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah menciptakan keadaan damai sebagai hasil perjanjian tahun ini, dan tidak lama lagi mereka akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan damai, sesuai mimpi yang diperlihatkan Allah. Ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat ini kepada para sahabat, karena kepahitan perjanjian Hudaibiyah masih tersisa di hati sebagian sahabat, mereka heran bahwa secara lahiriah mereka pulang dalam keadaan gagal, tetapi Allah memberi selamat kepada kita atas kemenangan yang diraih. Bahkan beberapa sahabat yang bersikap tergesa-gesa mengatakan kata-kata berikut ini, apakah ini merupakan kemenangan bahwa kita pulang kembali setelah luput dari melakukan tawaf di Baitullah? Namun Rasulullah SAW, beliau menunjukkan ketidaksenangan yang besar dan dalam pidato singkat bersabda, ini adalah keberatan yang sangat tidak masuk akal, karena jika direnungkan, sungguh perjanjian Hudaibiyah adalah kemenangan besar bagi kita. Beliau bersabda, Quraisy yang telah turun ke medan perang melawan kita, mereka sendiri yang telah meninggalkan perang dan membuat perjanjian damai dan berjanji membuka pintu Mekah untuk kita tahun depan. Dan kita pulang dengan aman dan selamat, terlindung dari fitnah penduduk Mekah, seraya mencium aroma kemenangan mendatang. Alhasil, sungguh ini adalah kemenangan yang agung. Apakah kalian lupa pemandangan bagaimana Quraisy ini berulang kali menyerang kalian dalam perang Uhud dan Ahzab? Dan bumi menjadi sempit bagi kalian, meskipun luas, dan mata kalian membeku dan hati naik ke tenggorokan. Tetapi hari ini orang-orang Quraisy tersebut yang membuat perjanjian damai dengan kalian. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah SAW, kami mengerti. Pandangan kami tidak sampai sejauh pandangan Anda. Namun sekarang kami telah mengerti bahwa sebenarnya perjanjian ini adalah kemenangan yang besar. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala menyebut peristiwa Hudaibiyah dengan nama kemenangan yang nyata dan berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan itu bahkan tersembunyi dari kebanyakan sahabat, bahkan menyebabkan kemurtadan beberapa munafik. Namun sebenarnya ini adalah kemenangan yang nyata. Allamah Baladuri menulis, perjanjian ini membuahkan banyak hasil dan dampak. Pada akhirnya, Mekah Mukarramah pun ditaklukkan. Semua penduduk Mekah masuk Islam. Berduyun-duyun orang mulai masuk Islam. Hal ini karena sebelum perjanjian ini, orang-orang tidak bisa bertemu satu sama lain, dan pesan Rasulullah SAW belumlah jelas bagi mereka. Tidak ada orang yang datang kepada mereka yang menjelaskan keadaan beliau SAW secara rinci. Ketika perjanjian Hudaibiyah terjadi, orang-orang bertemu satu sama lain. Kaum musyrik datang ke Madinah, kaum muslim pergi ke Mekah. Mereka bertemu keluarga, teman, dan orang-orang yang memiliki niat baik. Mereka mendengar tentang sabda-sabda dan mukjizat Rasulullah SAW.
mereka mengetahui tanda-tanda kenabian, mereka mengenal akhlak mulia dan teladan istimewa Sallallahu Alaihi Wasallam. Jiwa mereka condong kepada keimanan, hingga banyak orang yang bergegas untuk beriman dan masuk Islam antara perjanjian Hudaybiyah dan Fatah Makkah. Banyak orang-orang yang condong kepada Islam, hingga pada hari Fatah Makkah pun semua orang masuk Islam. Penduduk Arab sebelumnya menunggu-nunggu orang-orang Quraisy masuk Islam. Ketika orang-orang Quraisy beriman, maka seluruh Arab beriman. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, ketika Rasulullah SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah, di antara hasil-hasil beberkat perjanjian Hudaybiyah adalah orang-orang mendapatkan kesempatan untuk datang kepada beliau SAW. Dan ketika mereka mendengar sabda-sabda Rasulullah SAW, ratusan di antara mereka menjadi Muslim. Selama mereka belum mendengar sabda-sabda beliau, ada dinding penghalang antara mereka dan Rasulullah yang tidak membiarkan mereka mengetahui keindahan dan keelokan beliau SAW. Dan seperti orang lain mengatakan pendusta, nauzubillah, mereka juga mengatakannya dan tidak mendapatkan karunia dan keberkatan yang beliau SAW bawa karena mereka jauh. Tetapi ketika tirai ini terangkat, maka mereka tidak lagi dalam keadaan luput dan mereka masuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia. Sisanya insya Allah akan disampaikan pada kesempatan mendatang. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.